Ini adalah dilema yang umum dalam banyak masyarakat. Di satu sisi, kita menginginkan pejabat yang bersih dan jujur, tetapi di sisi lain, praktik suap dalam pemilu seringkali menjadi norma. Berikut adalah beberapa cara untuk memahami dan mengatasi situasi ini. 1. Kesadaran dan edukasi. Banyak warga mungkin tidak sepenuhnya memahami dampak jangka panjang dari menerima suap dalam pemilu. Edukasi mengenai pentingnya integritas pejabat publik dan dampak buruk korupsi bagi masyarakat perlu diperkuat. 2. Penguatan etika dan moralitas. Dalam situasi di mana suap menjadi norma, penting untuk memperkuat nilai-nilai etika dan moralitas. Warga harus memahami bahwa integritas tidak bisa dibeli dengan uang dan bahwa pemilihan pemimpin yang bersih dan jujur akan membawa dampak positif jangka panjang bagi masyarakat. 3. Penegakan hukum yang kuat. Hukum harus ditegakkan dengan tegas terhadap praktik politik uang. Jika ada sanksi yang tegas dan nyata terhadap pelaku suap dan penerima suap, maka hal ini dapat menekan praktik tersebut. Kampanye pemilu yang sehat. Perlu ada perubahan dalam cara kampanye politik dilakukan. Fokusnya harus pada visi, misi, dan program kerja yang jelas, bukan pada uang yang ditawarkan. Warga perlu didorong untuk memilih berdasarkan kualitas calon, bukan berdasarkan uang suap yang diterima. 5. Partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemilu dan melaporkan segala bentuk kecurangan, termasuk praktik politik uang. Jika masyarakat bersatu dan berani melawan suap, maka perubahan bisa terjadi. 6. Contoh dari pemimpin yang baik. Pemimpin yang bersih dari korupsi dan tidak menggunakan uang suap untuk mendapatkan suara bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Ini bisa menjadi bukti bahwa kemenangan bisa diraih tanpa harus terjebak dalam praktik kotor. Pada akhirnya, perubahan memerlukan kesadaran kolektif dan keberanian untuk menolak praktik-praktik yang merugikan jangka panjang. Meskipun dalam jangka pendek tampaknya menguntungkan. Menjadi warga yang menolak praktik politik uang bisa membuat kita merasa terisolasi atau tersisihkan oleh lingkungan sekitar, terutama jika praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan umum. Namun, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi situasi ini. 1. Tetap teguh pada prinsip. Meskipun sulit, penting untuk tetap teguh pada prinsip dan nilai-nilai yang kita pegang. Integritas dan kejujuran adalah hal yang sangat berharga, dan menjaga prinsip ini meski menghadapi tekanan sosial, adalah tanda keberanian dan kekuatan karakter. 2. Cari dukungan dari orang-orang yang sepemikiran. Anda mungkin merasa sendirian, tetapi kemungkinan ada orang lain di lingkungan Anda yang juga tidak nyaman dengan praktik politik uang. Cobalah untuk menemukan dan menjalin komunikasi dengan mereka. Dengan dukungan dari kelompok yang sepemikiran, Anda bisa merasa lebih kuat dan tidak terisolasi. 3. Berikan pemahaman secara bijaksana. Alih-alih menentang secara langsung, Anda bisa mencoba memberikan pemahaman kepada orang-orang di sekitar Anda secara perlahan dan bijaksana. Bicarakan tentang dampak jangka panjang dari praktik politik uang dan bagaimana hal itu merugikan semua orang, bukan hanya Anda sendiri. Mimpa, berpartisipasi dalam kegiatan sosial lain. Anda bisa tetap aktif dalam kegiatan sosial lainnya yang tidak terkait dengan politik. Ini dapat membantu Anda tetap terhubung dengan masyarakat tanpa harus terlibat dalam praktik yang tidak Anda setujui. Melalui partisipasi positif, Anda juga dapat menunjukkan bahwa Anda adalah bagian penting dari komunitas, meskipun berbeda pandangan dalam hal tertentu. 5. Fokus pada dampak positif. Ingatlah bahwa meskipun Anda mungkin menghadapi resistensi sekarang, tindakan Anda bisa berdampak positif dalam jangka panjang. Dengan menolak suap, Anda mungkin menginspirasi orang lain untuk mempertimbangkan kembali tindakan mereka. 6. Gunakan platform yang lebih luas. Jika memungkinkan, Anda bisa menyuarakan pandangan Anda melalui platform yang lebih luas, seperti media sosial, blog, atau bergabung dengan organisasi anti korupsi. Ini bisa memberi Anda wadah untuk berbagi pandangan dan mendukung orang lain yang juga mengalami hal serupa. Pertimbangkan keamanan pribadi. Jika penolakan Anda terhadap praktik suap menimbulkan risiko keamanan atau ancaman, penting untuk mengutamakan keselamatan Anda. Anda bisa mengambil sikap yang lebih tenang dan berhati-hati, serta mencari dukungan dari pihak berwenang jika diperlukan. Menjadi individu yang berbeda dalam masyarakat memang tidak mudah, tetapi perubahan seringkali dimulai dari individu yang berani menentang arus demi kebenaran.